Hai co-friend, pada soal berikut ini kita diminta untuk menentukan mana yang termasuk kelompok senyawa kovalen nonpolar. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara dua atau lebih atom akibat pemakaian elektron secara bersama-sama. Berdasarkan kepolarannya, ikatan kovalen terbagi menjadi dua, yaitu polar dan nonpolar. Pada ikatan kovalen polar, pasangan elektron yang dipakai bersama tertarik lebih kuat ke salah satu atom berikatan. Sedangkan pada ikatan kovalen nonpolar, pasangan elektron yang dipakai bersama tertarik ke semua atom berikatan. Nah, terdapat cara untuk membedakan molekul yang bersifat polar dan nonpolar. Pertama, jika suatu molekul memiliki dua atom penyusun atau yang disebut diatomik. Apabila kedua atom penyusunnya berbeda, maka molekul tersebut bersifat polar. Contohnya molekul senyawa HF, HCl, HI. Apabila kedua atom penyusunnya sama, maka molekul tersebut bersifat nonpolar. Contohnya O2, H2, N2. Tetapi, bagaimana jika jumlah atom penyusun dalam suatu molekul lebih dari 2 atau poliatomik? Caranya bisa dilihat dari kesimetrisan bentuk molekul, momen dipol, dan keberadaan PEB-nya. PEB yang dimaksud di sini adalah pasangan elektron bebas pada atom pusat. Suatu molekul akan bersifat polar apabila bentuk molekulnya asimetris, momen dipolnya tidak sama dengan 0, dan umumnya memiliki PEB. Sebaliknya, molekul akan bersifat nonpolar apabila bentuk molekulnya simetris, momen dipolnya sama dengan 0, dan umumnya tidak memiliki PEB. Untuk lebih jelasnya, langsung ke pembahasan soal. Berdasarkan ciri-ciri yang barusan kita bahas, maka N2, O2, H2, Br2 termasuk ke dalam kovalen nonpolar. Yang nonpolar kita tandai dengan warna hijau. Lalu, HCl, HF, HBr, HI adalah polar. Yang polar kita tandai dengan warna biru. Nah, kemudian untuk senyawa yang lainnya bisa kita cek menggunakan struktur Lewis. Yang pertama NH3. N adalah golongan 5A, maka elektron valensinya adalah 5. H adalah golongan 1A, sehingga elektron valensinya adalah 1. Maka struktur Lewisnya seperti ini. Perlu diingat bahwa pada tabel periodik, semakin atas atau kanan posisi suatu unsur, maka semakin besar keelektronegatifannya, dan elektron ikatan semakin tertarik ke arahnya. Pada struktur Lewis NH3, arah momen dipol mengarah ke atom N, sehingga tidak saling meniadakan. Di sini juga ada satu PEB yang tarikannya sedikit lebih kuat daripada elektron ikatan, sehingga momen dipolnya tidak akan sama dengan 0 dan tidak simetris, maka NH3 adalah polar. Lalu H2O, O adalah golongan 6A, sehingga elektron valensinya ada 6. Nah, Lewisnya seperti ini. Arah momen dipolnya mengarah ke atom O. Ia juga memiliki 2 PEB, sehingga momen dipolnya tidak akan sama dengan 0 dan tidak simetris, maka H2O adalah polar. Lalu PCl3, P adalah golongan 5A, sehingga elektron valensinya ada 5. Cl adalah golongan 7A, sehingga elektron valensinya 7. Struktur Lewisnya seperti ini. Arah momen dipol sebenarnya mengarah ke Cl semua, akan tetapi ada satu PEB yang tarikannya sedikit lebih kuat daripada elektron ikatan, sehingga momen dipolnya tidak akan sama dengan 0 dan tidak simetris, maka PCl3 adalah polar. Lalu PCl5, struktur Lewisnya seperti ini. Arah momen dipol mengarah ke atom Cl, dan persebaran elektronnya sama rata, sehingga momen dipolnya sama dengan 0, dan ia simetris. Maka PCl5 adalah nonpolar. Kemudian, ClO3. Oh, ini seharusnya ClO3- ya, friend. Struktur Lewisnya seperti ini. Arah momen dipolnya mengarah ke atom Cl, akan tetapi tarikannya berbeda antara ikatan tunggal dan rangkap. Nah, apalagi di sini ada satu PEB yang tarikannya sedikit lebih kuat daripada elektron ikatan, sehingga momen dipolnya tidak sama dengan 0 dan tidak simetris. Maka ClO3- adalah polar. Kemudian CH4. C adalah golongan 4A, sehingga elektron valensinya adalah 4. Nah, struktur Lewisnya seperti ini. Sudah sangat terlihat bahwa persebaran elektronnya merata, dan bentuknya pun simetris, maka CH4 adalah nonpolar. Nah, jadi kelompok senyawa kovalen berikut yang bersifat nonpolar adalah D, H2, Br2, CH4. Sampai jumpa di soal berikutnya.